Kejaksaan Negeri Nganjuk melakukan penggeledahan di kantor Bank Jatim Cabang Nganjuk terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelapan dalam jabatan. Kejaksaan Negeri Nganjuk sebagai bagian dari langkah krusial dalam mengumpulkan alat bukti, mengamankan barang bukti serta melacak aset yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Usai melakukan penggeledahan di kantor Bank Jatim Cabang Nganjuk, tim penyidik langsung bergeser menuju beberapa lokasi yang telah diidentifikasi sebagai tempat penyimpanan dokumen dan aset terkait. Lokasi tersebut antara lain dua rumah milik WDP yang berada di lingkungan Pelem, Warujayeng, Kabupaten Nganjuk, serta rumah milik suami dari saksi kunci di Desa Trayang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk, Koko Robi Yahya menjelaskan bahwa rangkaian penggeledahan ini berkaitan erat dengan pengumpulan alat bukti eksternal untuk memperkuat konstruksi hukum perkara yang sedang ditangani. Hingga saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap saksi kunci berinisial WDP, seorang perempuan berusia 30 tahun asal Mojokerto berpendidikan terakhir S1 manajemen yang bekerja sebagai karyawan di Bank Jatim dan berdomisili di Dusun Trayang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Bahwa kemarin pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026, tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Nganjuk telah melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dengan dugaan penggelapan dalam jabatan yang terjadi di lingkup Bank Jatim dalam kurun waktu dari tahun 2025 sampai tahun 2026. Titik-titik lokasi yang digeledah, Sir? Baik, untuk titik-titik lokasi yang digeledah itu kemarin penyidik melakukan penggeledahan ada di 4 lokasi, rekan-rekan sekalian, yaitu antara lain 2 lokasi bertempat di rumah saksi WDP, yakni di Kelurahan Warujayeng, dan ada 2 yaitu di Trayang, satunya lagi di Trayang, untuk yang di rumah saksi WDP ini. Kemudian melakukan penggeledahan di bagian pelayanan pada Samsat Kabupaten Nganjuk dan di Bank Jatim. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Ada berapa orang Pak yang sudah diperiksa? Kalau untuk spesifiknya sudah banyak ya Pak ya, cuman untuk jumlah pastinya mungkin nanti bisa kita sampaikan pada saat rilis penetapan tersangka dari penanganan perkara ini. Kalau dari hasil penggeledahan kemarin apa Pak? Ya, yang dapat kita ambil ataupun kita amankan di 4 lokasi itu ialah beberapa dokumen yang diduga berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang akan nantinya kita tetapkan sebagai tersangka. Seperti itu, Pak. Tadi menyebut WDP, apa seseorang itu Pak, WDP itu? Ya, terduga saksi WDP menguat bahwa yang bersangkutan adalah yang melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatan tersebut. Dia jabatan sebagai apa Pak di Bank Jatim? Kalau sementara, kalau detailnya sebagai karyawan pada BPD Bank Jatim ya, tapi untuk detailnya kalau tidak salah kemarin itu sebagai kasir. Cuma nanti kita akan lakukan pendalaman apa sebenarnya jabatan yang dijabat oleh yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan negara dalam hal ini Bank Jatim mengalami kerugian. Berapa besar kerugian Bank Jatim? Sementara info yang dapat kami sampaikan adalah sekitar hampir menyentuh 2 miliar ya Pak ya. Dalam penggeledahan kemarin, adakah uang tunai yang diamankan? Tidak ada, sementara tidak ada uang tunai yang diamankan dalam penggeledahan kemarin. Selain WDP, mungkin apakah ada yang membantu WDP tersebut? Mungkin nanti Pak ya, pada saat penetapan tersangka, setelah dilakukan pendalaman oleh tim penyidik, mungkin pada saat itu akan menguat dugaan apakah ada pihak-pihak yang membantu atau terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh WDP ini. Pak Kasih ini kenapa kok masukkan dalam rumpun tipikor, Pak? Ya, kenapa kok masuk ke dalam
penanganan tindak pidana korupsi karena Bank Jatim di sini adalah bank milik pemerintah daerah ya, yang notabene adalah sebagian saham atau sumber dananya adalah berasal dari APBD sehingga masuk ke dalam kategori keuangan negara, dan apabila ada kerugian di sana masuk ke dalam kategori kerugian keuangan negara. Seperti itu. Untuk modus operandi Pak bisa disampaikan. Ya, baik, untuk modus operandi nanti akan kita sampaikan lebih lanjut pada saat rilis penetapan tersangka.